Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Buddha di kelas 7. Dan pembelajaran pagi hari ini anak-anak kita akan membahas tentang Pancasila Buddhis. Namun jauh sebelum kita akan membahas tentang Pancasila Buddhis, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Baik anak-anakku, semoga pada kesempatan yang baik ini anak-anakku yang baik semua dalam kondisi yang terbaik, ya, semua dalam kondisi yang sehat tanpa kurang satu apapun, sehingga dapat memotivasi diri untuk tetap belajar pendidikan agama Buddha dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Yang perlu kita ingat bahwa pada pembelajaran pendidikan agama Buddha ini anak-anak, bahwa semua berasal dari pikiran kita. Bila mana pikiran kita berpikir positif atau berpikir yang baik, maka hati dan kesehatan kita, konsentrasi kita juga akan turut menjadi positif ataupun baik. Namun juga berlaku sebaliknya, bila mana anak-anak dalam kondisi yang tidak baik, dalam arti pemikiran yang tidak baik, maka hati dan jasmaninya itu juga akan dalam kondisi yang tidak baik. Maka saya mengingatkan anak-anakku sekalian, semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk tetap bersama-sama belajar pendidikan agama Buddha dengan penuh semangat, riang gembira, sehingga kita mampu menjadi generasi-generasi yang luar biasa untuk pendidikan agama Buddha. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang Pancasila Buddhis pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha kelas 7 anak-anakku. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama adalah setelah dari kegiatan literasi, anak-anakku sekalian dapat membaca buku atau modul yang sudah disiapkan di rumah. Anakku sekalian bisa menyebutkan isi Pancasila Buddhis dan Pancadharma dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan Pancasila Buddhis dan Pancadharma dengan benar. Yang ketiga, menganalisis informasi yang terkandung dalam teks atau buku paket pendidikan agama Buddha tentang Pancasila Buddhis dan Pancadharma dengan benar. Yang keempat, menganalisis cara menjaga sikap atau perilaku yang sesuai dengan Pancasila Buddhis dan Pancadharma dengan benar. Yang kelima adalah para siswa sekalian mampu mempraktikkan Pancasila Buddhis dan Pancadharma dengan baik dan benar. Maksud saja anak-anakku, bahwa tahukah kalian bahwa dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan di antara diri kita terhadap semua makhluk, maka manusia perlu melandasi hidupnya dengan sila. Sila merupakan aturan moralitas yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Selanjutnya, manusia dikatakan baik atau manusia susila karena mencerminkan hakikatnya sebagai makhluk yang luhur. Dan bahkan kelahiran manusia ditentukan oleh sejauh mana dia memiliki perbuatan yang baik dan tidak melanggar sila atau kemoralan. Semoga di awal ini mampu membawa kita tentang pengertian apa itu yang harus kita pelajari tentang Pancasila Buddhis. Baik, selanjutnya Pancasila Buddhis adalah 5 peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Pancasila Buddhis ini merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha, terutama bagi upasaka dan upasika seperti kita saat ini, gitu ya. Jadi Pancasila Buddhis ini juga sebagai dasar kemoralan dalam agama Buddha,
Dan Pancasila Buddhis juga sering kita ucapkan dalam setiap kali kita puja bakti di wihara, pasti juga akan membacakan Pancasila Buddhis atau Parita Pancasila Buddhis. Nah, kita akan gali satu persatu anak-anakku sekalian tentang Pancasila Buddhis ya. Sampai di sini anak-anakku harus tetap fokus, konsentrasi penuh dan perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya kita mampu belajar menangkap ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sila pertama yang bunyinya Panatipata Wiramani Sikap Padang Samadhyami, yang memiliki arti bahwa aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Sila pertama ini sering disebut sebagai Panatipata. Panatipata terdiri dari dua kosakata yaitu Pana dan Atipata, yang secara harfiah Pana berarti makhluk atau kehidupan dan Atipata berarti lepas dengan cepat. Gabungan dua kata tersebut memiliki arti perbuatan yang membuat suatu makhluk atau kehidupan mati sebelum waktunya. Inti dari pemahaman sila ini anak-anakku, yang pertama harus kita pahami dalam memahami sila pertama ini adalah bahwa intinya sila pertama ini menghargai hak hidup setiap makhluk dan melatih cinta kasih atau metta terhadap semua makhluk. Ini adalah makna penting yang harus kita pahami dalam mempelajari Pancasila Buddhis sila pertama. Selanjutnya ada 5 faktor yang melandasi perbuatan itu terpenuhi. Artinya ada 5 faktor yang melandasi bahwa syarat terjadinya pembunuhan, begitu ya. Yaitu yang pertama adanya makhluk hidup atau pano dalam bahasa Pali, bisa manusia atau juga binatang. Yang kedua menyadari bahwa makhluk itu masih hidup, panasan nita. Yang ketiga berkehendak untuk membunuhnya, wadaka citam. Yang keempat melakukan usaha untuk membunuhnya, upakamu. Dan yang kelima adalah makhluk itu mati akibat dari pembunuhan yang telah kita lakukan atau tena maranam. Selanjutnya anak, ada 6 cara atau usaha pembunuhan, yaitu 1. Membunuh yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua, memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan. Yang ketiga, membunuh mempergunakan senjata atau menggunakan senjata. Yang keempat, membunuh dengan membuat perangkap permanen. Yang kelima, membunuh memakai ilmu perdukunan. Dan keenam adalah membunuh mempergunakan kemampuan kebatinan. Dari keenam cara ini banyak kasus yang terjadi di sekeliling kita anak-anakku. Yang sering kita dengar saat ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada institusi Polri, ya, seperti kasusnya Verdi Sambo, gitu ya. Yang itu direncanakan sangat sistematis. Itu adalah bagian contoh real dari Panatipata Wiramani Sikap Padang Samadhyami. Selanjutnya anak, apa akibatnya? Seorang yang membunuh akan menanggung akibat perbuatannya, yaitu berupa yang pertama lahir kembali dalam keadaan cacat, kemudian yang kedua berwajah atau perawakan tubuh yang jelek, yang ketiga adalah berbadan lemah dan berpenyakitan, bisa jadi berpenyakitan yang berkepanjangan, yang keempat adalah idiot, penakut dan senantiasa diliputi perasaan cemas, yang kelima
dibenci, dimusuhi orang serta orang yang tak berkawan. Yang keenam, dipisahkan dengan orang yang disayangi atau yang dicintai. Itu adalah akibat dari sila pertama tentang pembunuhan. Kita lanjut anak-anakku untuk sila yang kedua. Bunyinya adalah Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, aku bertekad melatih diri menghindari atau mengambil ataupun menggunakan barang yang bukan miliknya. Sila kedua ini sering disebut Adinadana. Adinadana terdiri dari 3 kosakata. Yang pertama adalah A, yang berarti tidak, dina berarti barang atau benda, dana yang berarti diberikan oleh pemiliknya. Jadi secara harafiah adinadana berarti mengambil barang atau benda yang tidak diberikan. Inti dari pemahaman sila kedua ini adalah menghargai hak milik orang atau makhluk lain, dan bertingkah laku jujur dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian materi bagi makhluk lain. Selanjutnya ada 5 faktor anak-anak yang membuat perbuatan yang dikatakan sebagai pencurian atau mencuri. Perbuatan tersebut didasari oleh 1. Adanya barang atau benda milik orang lain. Yang kedua, mengetahui barang atau benda itu ada pemiliknya. Yang ketiga, ada niat atau berkehendak untuk mengambil barang tersebut. Yang keempat, berusaha mengambilnya. Dan yang kelima, berhasil mengambil melalui usaha yang telah kita lakukan. Apabila kelima ini sudah kita laksanakan, maka perbuatan kita adalah disebut sebagai pencurian. Akibatnya apa? Kita akan mendapat akibat dari perbuatan mencuri itu. Jadi anak-anak, yang pertama dilahirkan kembali dalam kemiskinan. Yang kedua, tidak mempunyai banyak harta benda dalam penghidupan sekarang. Yang ketiga, menderita kelaparan. Yang keempat, tidak berhasil memperoleh apa yang kita inginkan. Yang kelima, menderita kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya. Dan yang keenam, sering ditipu atau harta benda ludes karena bencana yang datang melanda diri kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sila ketiga, yaitu Kamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya adalah aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Bahwa dari perbuatan asusila ini ada hal-hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan sila ini. Nah, jadi dilarang atau tidak diperkenankan. 1. Seperti berciuman, menyenggol, mencolek dan sejenisnya. Kedua adalah perbuatan lain yang dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran, dalam arti berciuman bukan pada, belum pada waktunya, tidak pada pasangannya, ya, menyenggol, mencolek juga tidak pada pasangannya. Ini akan melanggar peraturan Pancasila, sila yang ketiga. Selanjutnya adalah syarat terjadinya atau syarat-syarat melanggar sila ketiga. Atau sila ketiga ini bisa dilanggar bila mana atau kita telah melakukan suatu perbuatan dengan syarat terjadinya, yaitu yang pertama adanya objek, yang kedua adanya kehendak untuk melakukan, yang ketiga ada usaha untuk melakukan, yang keempat berhasil melakukan. Selanjutnya kita akan ke sila keempat anak, yang berbunyi Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari perkataan yang tidak benar.
Hal-hal yang termasuk sila keempat ini yang harus kita hindari adalah yang pertama berbohong, menipu dan sejenisnya. Yang kedua memfitnah, menuduh dan sejenisnya. Yang ketiga berkata kasar atau memaki dan sejenisnya. Yang keempat omong kosong, ucapan yang tidak ada gunanya. Yang kelima adalah menggosip atau menyebarkan berita-berita bohong, hoax zaman sekarang. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak sekali zaman sekarang penyebar berita-berita yang tidak benar. Maka kita harus hati anak supaya kita tidak masuk dalam jurang kebohongan. Cara-cara terjadinya musyawarah ini adalah ada hal yang tidak benar, kemudian ada kehendak untuk mengatakannya, ada usaha untuk mengucapkannya, dan yang terakhir adalah mengucapkan kedustaan, dan ada orang lain yang mendengar. Nah, dari 4 syarat ini maka terjadilah yang disebut sebagai kebohongan atau penyebar berita kebohongan. Selanjutnya adalah sila kelima, Surameraya Majapahmadhatana Wiramani, sikap padang sama diami. Artinya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari makan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan atau kesadaran. Hal yang terkait dengan sila kelima ini yaitu menyadari bahwa ada makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan, ada kehendak untuk makan dan minum makanan dan minuman tersebut, juga ada usaha untuk melakukannya, dan yang terakhir adalah telah memakan dan meminumnya. Bila mana dari sila kelima ini kita telah mampu mengatasinya dengan baik, memiliki kesadaran yang baik, maka saya yakin anak-anakku sekalian, dari kelima Pancasila Buddhis ini kita harus tahu sila kuncinya, yaitu ada di sila kelima. Bila mana kita sudah mampu terbebas dari lemahnya kesadaran dan kita waspada, maka sila pertama sampai dengan keempat pasti kita bisa mengendalikannya dengan baik. Maka dengan demikian, dengan penerapan Pancasila Buddhis ini kita akan mendapatkan keuntungan, anak-anakku. Apa keuntungannya? Bapak akan jelaskan ya. Ada 5 keuntungan dari seseorang yang bermoralitas baik dan berhasil dalam melaksanakan moralitas atau melaksanakan Pancasila Buddhis. Keuntungan yang pertama adalah karena penuh perhatian terhadap tugas-tugasnya, maka ia akan memperoleh keuntungan dan kekayaan. Keuntungan yang kedua, ia akan memperoleh reputasi baik karena moralitas dan perbuatannya juga baik. Yang ketiga, kelompok apapun yang ia datangi, apakah itu katiya, brahmana, berumah tangga, atau pertapa pun, akan melakukan dengan penuh keyakinan dan penuh percaya diri. Keuntungan yang keempat, ia akan meninggal dengan tenang dan tidak bingung. Keuntungan yang kelima, setelah ia meninggal, saat hancurnya jasmani, ia muncul di alam yang baik atau terlahir di alam yang bahagia. Demikian anak-anakku, itu sekilas tentang Pancasila Buddhis. Semoga kita mampu melaksanakannya dengan baik. Refleksikan di dalam diri kalian, apakah kita telah melakukan Pancasila Buddhis ini dengan baik. Bila mana kita belum mampu melakukan dengan baik kelima-limanya, maka setidaknya kita bisa melaksanakan salah satu di antaranya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik sesuai ajaran Buddha dengan penuh keyakinan, kita mampu mencapai kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anakku, semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan semoga mampu mempraktikkan Pancasila Buddhis dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.